Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني وأخواتي جماعة salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju salah satu masjid daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, guna melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan salat sunat ba'diyah, sunat rawatib. Dan seperti biasa pada setiap Jumat malam Sabtu kita adakan kajian kitab, yaitu Kitabus Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani. Beliau salah satu murid daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pada kesempatan pengajian malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang sifat salat. Sifat salat ini berbicara tentang bagaimana cara-cara salat yang benar, cara salat yang sempurna dari segala sisinya, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena salat ini adalah perkara ibadah yang sangat agung, yang sudah barang tentu tidak boleh kita kemudian melakukan amalan ibadah ini berdasarkan kepada kebiasaan, atau kita hanya sekedar melihat ada orang lain melakukan satu amalan ibadah, kita dengan latah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang di sekitar kita. Akan tapi kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita salat, sebagaimana Rasul SAW pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Di situ Rasulullah SAW pada masa hidupnya dengan para sahabatnya langsung mengatakan kepada para sahabatnya, "Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat." Berarti kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak poin tentang masalah sifat salat ini, sudah barang tentu. Yang pertama itu tentunya menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu, sebagaimana yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang bagaimana wudu yang benar sesuai dengan sifat wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini menyangkut masalah salah satu di antara syarat salat diterima, maka wudunya harus benar. Tidak boleh kemudian wudu juga secara asal-asalan. Wudu kita melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentunya kita harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sebagaimana yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah kepada orang yang jelek salatnya, dia lakukan salat tidak memenuhi rukunnya, tidak memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang belum sholat walaupun dia sudah melakukan sholat.
Sampai diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Ulangi kamu sholat, karena kamu belum sholat. Padahal sudah sholat. Akhirnya diajari oleh Rasulullah SAW sholat itu kepada laki-laki yang jelek sholatnya. Kata Rasulullah SAW, yang pertama kali Rasul mengatakan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblah." Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakan wudu. Yang pertama kali, sempurnakan wudumu dan menghadaplah kamu ke arah kiblat. Menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian yaj'alu lahu sutratan yusalli ilaiha in kana imaman aw munfaridan. Hendaknya seseorang yang salat, yang sudah berdiri menghadap kiblat, yang tentunya dia sudah pasang niat dalam hatinya. Karena orang yang sudah berwudu kemudian dia menghadap kiblat, masuk masjid menghadap kiblat, sudah barang tentu dia bukan untuk menari. Tentu dia untuk sholat. Berarti sudah ada kesengajaan hati untuk melakukan sholat. Itu niat namanya. Itu sudah masuk niat namanya. Kesengajaan hati melakukan sesuatu, itu niat. Untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sudah berdiri di situ, kemudian orang yang hendak salat hendaknya membuat sutrah, meletakkan sutrah yang ada di hadapannya. Kemudian dia salat menghadap kepada sutrah. Berarti kalau kita masuk masjid, jangan kemudian kita ada di tengah-tengah masjid, kemudian kita sholat dan di hadapannya tidak ada sutra. Karena kita dianjurkan untuk sholat menghadap sutra. Bisa jadi sutra itu tiang yang ada di masjid ini kita jadikan sebagai sutra. Bisa jadi tembok yang di depan ini kita jadikan sutra. Bisa jadi orang yang sedang berzikir duduk di situ sedang berzikir, kita jadikan sebagai sutra. Atau kita langsung meletakkan sesuatu di hadapan kita, itu sebagai sutra. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, Rasulullah bersabda, "Liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin." Hendaknya salah seorang di antara kamu di dalam melakukan salat membuat pembatas, membuat sutra, meletakkan pembatas, meletakkan sutra. Walau bisahmin, walaupun sutra itu dalam bentuk anak panah. Ya, di sini disebutkan anak panah. Jadi apapun yang bisa kita letakkan di hadapan kita, walaupun bukan anak panah. Nah, di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, walau bisahmin, walaupun dengan meletakkan anak panah di hadapan kita. Dan begitu juga dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu mu'akhkharati ar-rahli fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhkharati ar-rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk salat, maka hendaknya jadikan di hadapannya sebagai pembatas dan bisa meletakkan kayu atau ujung pelana unta itu, sandaran unta itu bisa dijadikan sebagai pembatas di situ. Kalau ternyata kamu tidak meletakkan pembatas di hadapan kamu, sedangkan kamu sedang salat, kemudian dilewati oleh himar. Himar itu adalah keledai. Dilewati oleh seorang wanita. Wanita yang maksudkan di sini adalah wanita yang sudah baligh. Wanita yang sudah baligh. Dan dilewati oleh anjing hitam, al-kalbul aswad. Di situ disebutkan anjing hitam. Dan Rasulullah menyebutkan di hadis yang lain bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam itu adalah setan, kata Rasulullah SAW di riwayat yang lain. Apabila kamu tidak meletakkan
pembatas di hadapanmu di waktu kamu sholat, kemudian dilewati oleh 3 hal itu, keledai seorang wanita, dilewati oleh anjing hitam, maka sholatmu batal. Sholatmu batal. Yaqta'u salatahu, memutuskan sholat. Sholat itu menjadi terputus. Artinya sholatnya dianggap sebagai sholat yang tidak sah. Akan diputus sholat itu dengan keledai yang melewatinya karena dia tidak meletakkan pembatas, dengan anjing hitam, dan juga dengan wanita yang sudah balik. Oleh karena itu di sini ditekankan untuk kita meletakkan sutrah itu, pembatas itu, dan kita mendekat kepada sutrah itu. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu sholat, maka hendaknya dia menghadap ke sutrah, menghadap ke pembatas. Ya, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan wal yadnu minha, dan hendaknya kamu mendekat kepada pembatas itu. Mendekat kepada pembatas artinya di hadapan tempat sujud kita letakkan di situ. Di hadapan tempat sujud kita letakkan pembatas di situ. Karena Rasulullah memerintahkan falyusalli ila sutrah, hendaknya kamu sholat menghadap sutrah, wal yadnu minha, dan hendaknya kamu mendekat kepada sutrah itu. Ini sudah barang tentu untuk menjaga agar sholat kita pikiran tidak kemana-mana, bisa khusyuk, kita menghadap sutrah di situ, sehingga kita tidak terganggu pikiran kita dengan orang-orang yang lewat di kanan kirinya, karena kita fokus ke tempat sujud yang di hadapan kita ada sutrah, ada pembatas. Dan ini perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada bagaimana tuntunan Rasulullah. Rasulullah merintahkan demikian. Makanya kalau Rasulullah mengatakan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, Rasul memerintahkan kita di saat sholat letakkan pembatas di hadapanmu dan mendekat kepada pembatas itu. Kalau sebelumnya kita tidak paham, sekarang kita sudah paham, maka tentunya kita harus merubah. Sebelumnya karena kita tidak tahu, mungkin tidak tahu dalilnya, tidak tahu hadisnya, tidak tahu keterangannya, kita sekarang sudah mengetahui, perlu adakan perubahan untuk kesempurnaan sholat yang kita lakukan. Seperti itu. Kalau di sini tidak ada alat untuk kita jadikan pembatas, biasanya kalau di masjid-masjid ada pembatas itu, ada kayu, ya, kayu mungkin 1 hasta atau setengah hasta dibuat situ, sehingga begitu orang mau sholat, walaupun di tengah atau di pinggir dia letakkan, sutra itu di hadapannya, seperti itu. Atau kalau tidak, ya kita bisa jadikan tiang ini sebagai sutra, tembok di depan kita jadikan sebagai sutra. Atau orang yang sedang sholat kita jadikan sutra di situ. Kalau ada orang sholat di depan, umpamanya menghadap ke sutra, ke tembok, kita bisa di belakangnya, dan orang ini kita jadikan sebagai sutra. Sutra bisa. Begitu juga di yang ketiga, ini bisa dijadikan sutra orang yang kedua ini. Begitu seterusnya, tidak repot kita. Apalagi ada sesuatu yang memang kita bisa letakkan di hadapan kita untuk kita jadikan sutra. Karena Rasul SAW merintahkan demikian. Dan itu sudah barang tentu untuk menjaga ketumakninahan kita, kekhusyuan kita di dalam kita melakukan sholat. Kemudian wa yaj'al bainahu wa baina sutratihi qadra mamarri syad, dan jarak antara dia dengan sutrah yaitu sekitar tempat berlalunya kambing.
Artinya dekat dengan tempat sujud kita, dekat dengan tempat sujud yang perlu kita letakkan sutrah di situ. Au qadra makani sujud, atau sejauh tempat sujud. Wala yazidu ala qadri thalathati adra', dan tidak lebih dari 3 hasta. Tidak lebih dari 3 hasta. 3 hasta dari tempat dia berdiri. Hasta ini dari siku ke ujung jari. Ini hasta ini dikata. Dari siku ke ujung jari ini hasta. Tidak lebih dari 3 hasta ini. Dari tempat kita sholat. Kemudian kita letakkan di hadapan kita sutrah. Seperti itu yang dijelaskan di sini. Dan dijelaskan berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, qala kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamar syad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tempat sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan antara tembok itu sekitar atau berkisar tempat berlalunya kambing. Berkisar tempat berlalunya kambing. Berarti tidak terlalu jauh dari tempat sujud kita. Tidak terlalu jauh dari tempat sujud kita untuk meletakkan sutrah di situ. Kemudian di sini dijelaskan wa idza arada ahadun ayyamurra baina yadayhi raddahu. Dan apabila ada seseorang yang ingin melewati di antara sutrah itu, maka hendaknya dia mencegahnya. Kita sudah meletakkan sutrah, kemudian ada orang yang mau lewat di tengah itu, di antara kita dengan sutrah, maka diperintahkan untuk dicegah. Diperintahkan untuk dicegah, jangan dibiarkan. Begitu kita sholat, kemudian ada orang yang tidak perhatian, kemudian mau melewati kita, melewati di hadapan kita, sedangkan kita sudah meletakkan sutrah di situ, hendaknya dihalangi. Ruddahu wa dafa'ahu, dan dorong dia. Fa illam yamtani' dafa'ahu biquwwah. Kalau dia bersikeras tetap mau lewat antara orang yang sholat dengan sutrah itu, maka hendaknya dia tolak dengan keras. Tolak dengan biquwwah, dengan keras. Ini menunjukkan urusan sutrah ini penting untuk kita letakkan, sehingga kita punya hak untuk menolak dia di saat ada seseorang mau melewati di antara kita dengan sutrah. Dan itu berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yastaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu salat sudah menghadap sutrah, sudah meletakkan sutrah di situ, kemudian ada seseorang yang hendak melewati di antara orang yang salat dengan sutrah itu, kata Rasulullah SAW, falyadfa'hu, dorong orang itu, cegah orang itu supaya tidak melewati. Kemudian fa'in aba, kalau orang ini tidak mau dicegah, tidak mau, memaksa untuk lewat, sampai Rasulullah SAW mengatakan falyuqatilhu, perangi orang itu. Ini menunjukkan sutrah ini perkara yang dia punya hak untuk menolak, memerangi orang itu. Karena orang ini, kata Rasulullah SAW, yang tidak mau dicegah, dia memaksa terus untuk melewati di antara orang yang sholat dengan sutrah itu, orang ini adalah setan, kata Rasulullah SAW. Berarti kita dilarang melewati orang yang sholat, di hadapan orang yang sholat. Dilarang keras. Di dalam hadis Rasulullah SAW sampai menamakan orang yang melewati orang yang sholat itu setan orang itu. Makanya tolak. Kalau dia tidak mau, perangi orang itu. Artinya tolak dengan keras. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW betul-betul menganggap hal seperti ini adalah perkara yang serius. Perkara yang serius. Makanya jangan kemudian kita mengentengkan, menggampang-gampangkan melewati di hadapan orang yang sholat.
hati-hati, jangan kemudian kita menggampang-gampangkan untuk melewati di hadapan orang yang sholat. Karena apa? Rasul menganggapnya orang yang memaksa. Dia itu setan, bukan lagi manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian di riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah, fa inna ma'ahu al-qarin. Sesungguhnya bersama orang ini, orang yang lewat, yang memaksa lewat, walaupun dia sudah dicegah, orang ini adalah bersamanya ada setannya. Bersama orang ini ada setannya, kata Rasulullah. Qarin itu adalah setan yang selalu menyertai manusia. Karena setiap manusia itu ada setannya. Ya, setiap kita ini dibarengi dengan setan. Seperti itu. Ada orang yang mampu untuk menolak bisikan-bisikan setan. Ada orang yang terkena dengan bisikan-bisikan setan itu. Makanya banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama, mungkin karena dia mengikuti bisikan-bisikan setan, ajakan-ajakan setan. Setan itu selalu mengajak kepada kejahatan. Sama seperti nafsu yang ada pada diri kita. Bab nafsu itu juga ada nafsu yang disebutkan dengan an-nafsul ammarah. Ya, nafsu itu ada an-nafsul ammarah. Walaupun di samping itu juga ada an-nafsul mutmainnah. Ada an-nafsul mutmainnah, ada juga an-nafsu ammarah bisu. Nafsu yang mengajak kepada manusia dengan ajakan yang kuat untuk melakukan kejahatan. Sehingga seseorang itu bisa melakukan kejahatan karena mengikuti hawa nafsunya, atau karena mengikuti ajakan setan. Karena setan memang mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Innama yuridu syaitan, setan itu menginginkan agar kamu melakukan kejelekan dan kekejian. Ya'murukum bis-su'i wal fakhsya, itu setan. Yang selalu mengajak kepada kejelekan dan kekejian, itu setan. Nah, makanya jadikan setan itu sebagai musuh. Karena Allah SWT juga menyatakan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya setan bagi kamu itu adalah musuh, jadikan dia sebagai musuh. Ini kata Allah SWT di dalam Al-Quran. Kita sendiri jangan menjadi setan. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mulia. Jangan kemudian berubah menjadi setan, biasa melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya di sini disebutkan wala yajuzul mururu baina yadayil musalli. Tidak boleh berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Dan itu disebutkan juga berdasarkan hadis Abi Juhaim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Kata Rasulullah SAW, seandainya orang yang melewati di hadapan orang yang sholat itu mengetahui akan hukuman apa yang akan dia terima, maka tentu dia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada melewati orang yang sholat, melewati orang yang sedang sholat, melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Berdiri selama 40. Kemudian di sini dijelaskan Abu Nadhr Ahadur Ruwat, salah satu di antara perawi hadis ini mengatakan, saya tidak mengetahui 40 itu apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Berdiri 40 tahun itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat, melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Berarti ini adalah perkara yang sangat disikapi oleh Rasulullah SAW dengan serius, agar kita tidak melewati orang yang sedang sholat. Atau kalau ada orang yang melewati sementara kita sedang sholat dan kita meletakkan sutrah di hadapannya, hendaknya dia tolak dengan biquwah, kata penulis kitab ini. Tolak dengan sungguh-sungguh, tolak dengan keras. Kemudian di saat melakukan sholat berjamaah, wa sutratul imam sutratun liman khalfahu.
Kalau kita sudah melakukan sholat berjamaah, di dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Maka imam ini sudah menjadi sutrah bagi makmum yang berada di belakangnya. Berarti makmum ini sudah tidak lagi perlu untuk meletakkan sutrah di hadapannya, karena imam itu sudah berfungsi sebagai sutrah. Mulai dari saf yang pertama sampai saf yang terakhir. Saf yang kedua menjadikan sutrah daripada saf yang pertama itu jadi sutrah bagi saf yang kedua. Saf yang kedua bisa jadi sutrah bagi saf yang ketiga, dan begitu seterusnya. Sehingga dalam sholat berjamaah tidak perlu kita meletakkan sutrah di hadapan kita. Cukup imam ini sudah mewakili sutrah untuk semua jamaah yang ada. Seperti itu. Dan itu berdasarkan hadis. Ini kalau yang menulis ulama ahlus sunnah setelah menjelaskan tentang perkaranya, kemudian ditunjukkan dalilnya. Ditunjukkan dalilnya, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, sehingga kita yakin akan kebenaran apa yang telah disampaikannya. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Di dalamnya dikatakan annahu aqbala rakiban ala himarin atanin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah datang dengan menaiki keledai betina. Di saat ada orang-orang sedang melakukan salat berjamaah, ya, sahabat Ibnu Abbas ini pernah datang melewati datang dengan menaiki himar. Himar itu adalah keledai. Wa huwa yauma idzin qad nahazal ihtilam. Sementara Ibnu Abbas pada waktu itu sudah usia baligh, sudah besar, berarti sudah dewasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi Mina fi hajjatil wada yusalli bin nas. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama sahabat di Mina pada saat melaksanakan haji wada. Kemudian fasar Ibnu Abbas, begitu Rasulullah dengan para sahabatnya melakukan salat berjamaah di Mina, Ibnu Abbas datang kemudian menaiki himarnya dan melewati di depan orang-orang yang salat, di hadapan saf orang-orang yang salat, melewati orang-orang yang melakukan salat berjamaah di situ. Thumma nazala anhu, kemudian Ibnu Abbas turun dari keledainya, fasaffa ma'an nasi wara'a himarihi. Kemudian beliau Ibnu Abbas itu masuk ke dalam saf bersama manusia, bersama orang-orang yang lainnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkir dzalika alaihi ahadun, dan tidak ada satupun di antara para sahabat yang sedang salat di situ yang menegurnya. Tidak ada satupun yang menegurnya. Berarti melewati orang yang sedang salat berjamaah di situ tidak apa-apa. Karena Ibnu Abbas lewat di situ dengan kendaraannya, kemudian masuk ke dalam shaf, dan tidak ada satupun dari orang-orang yang mengikuti sholat pada waktu itu yang menegur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan penulis ini mengatakan, saya pernah mendengar penjelasan daripada Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, hadza yadullu ala annal ma'mumina sutratuhum sutratu imamihim. Ini menunjukkan bahwa makmum itu sutrah makmum itu adalah sutrahnya imam. Artinya imam itu sudah menjadi sutrah bagi makmum. Sehingga di saat ada orang lewat di situ, itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Di saat ada kepentingan untuk melewati di antara shaf, taruhlah sekarang umpamanya ada seseorang yang batal shafnya, sedang berada di dalam shaf, sedang sholat, batal dia harus keluar dari shaf itu, dia boleh melewati di hadapan orang yang sholat itu, dia boleh melewati, tidak membatalkan orang yang sholat, dan dia tidak berdosa. Karena apa? Karena dia tidak melewati orang yang sedang sholat di depan. Seperti itu. Yang di depan sudah sutra imam, ada imam, tapi begitu dia batal kemudian dia melewati orang yang sedang sholat, maka itu dibenarkan, tidak apa-apa, boleh, dan tidak terlarang seperti itu. Karena dia memang harus keluar.
Karena batal. Orang yang batal tidak boleh melanjutkan sholatnya. Kalau melanjutkan sholatnya, tidak ada perlunya dia melanjutkan sholatnya, karena sholatnya sudah batal. Sehingga dia harus bersuci lagi, dan dia harus keluar dari tempat sholat, di shop itu. Keluarnya dia sudah barang tentu melewati orang-orang yang sedang sholat, dan itu dibenarkan. Karena Ibn Abbas melewati di hadapan orang yang sholat, dan itu tidak ada satupun yang menegurnya. Termasuk juga Nabi SAW tidak menegur sahabat Ibnu Abbas yang melewati seperti itu. Kemudian setelah kita meletakkan shaf atau sutroh di hadapan sholat kita, baru kita mulai sholat. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah kepada seorang yang jelek sholatnya, apabila kamu berdiri untuk sholat, kemudian kamu sudah menyempurnakan wudhu dan kamu sudah menghadap kiblat, fakabbir. Langsung Rasulullah SAW memerintahkan bertakbirlah. Langsung Allahu Akbar. Artinya tidak ada tuntunan kita untuk membaca sesuatu sebelum takbiratul ihram. Kadang-kadang ada orang was-was dalam hatinya. Supaya tidak ada was-was dalam hatinya, dia baca bacaan yang tidak ada tuntunannya. Menurut pikirannya dia itu baik. Bacaannya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Supaya tidak ada was-was. Padahal dengan membacanya itu sudah kena was-was setan itu. Dengan membacanya orang ini sudah terkena was-was setan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memerintahkan sebelum takbir itu ada bacaan-bacaan tertentu. Sehingga Rasul memerintahkan kepada orang yang jelek sholatnya, kalau kamu sudah menghadap kiblat, bertakbir. Berarti kita begitu sudah menghadap kiblat, sebelumnya sudah berwudu, langsung Allahu Akbar. Seperti itu. Yukabbiru, takbir yang pertama itu diistilahkan dengan takbiratul ihram namanya. Takbir untuk memulai sholat. Qa'iman, qasidan, biqalbihi fi'las salah allati yuridaha. Dia berdiri tegak, qasidan, yaitu konsentrasi dengan hatinya. Kalau dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasang konsentrasi hati itu supaya tidak ada gangguan dalam pikiran itu. Seperti itu. Kemudian setelah konsentrasi hati, dia untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung mengucapkan Allahu Akbar. Nadiran bi basarihi ila mahalli sujudihi. Dia menghadapkan wajahnya, pandangannya ke tempat sujudnya. Menghadapkan wajah ke tempat sujud. Tidak tegak lurus, apalagi sampai mendongak, enggak, tapi langsung menghadap ke tempat sujud. Nadhiran bi basarihi ila mahalli sujudi. Setelah itu baru rafi'an yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari yang rapat, mamdudatan ila hadfi manqibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Ini kedua pundak sejajar dengan kedua pundaknya. Seperti ini. Apa ada dalilnya? Di sini disebutkan. Atau sejajar dengan kedua telinganya, dua daun telinganya. Bisa begini, sejajar dengan telinga. Bisa di hadapan bau, sejajar dengan bau, lurus dengan bau. Ini lurus dengan bau, atau lurus dengan dua daun telinga. Ini sama-sama dibenarkan karena sama-sama ada dalilnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Imran, tatkala Imran bin Husain ini mengadukan tentang penyakitnya, dia terkena penyakit wazir
sehingga dia tidak bisa berdiri dalam salatnya. Kemudian tanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, shalli qa'iman. Pertama, salatlah kamu dengan berdiri. Berarti orang yang mampu untuk berdiri tidak boleh duduk. Ya, orang yang mampu berdiri tidak boleh duduk. Dia harus berdiri. Karena Rasul memerintahkan shalli qa'iman. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau mampu. Kalau yang dia tidak mampu, duduknya dia tidak mampu, sementara berdirinya dia mampu, maka dia tetap wajib berdiri. Duduknya bisa pakai kursi. Yang tidak mampu dia untuk sujud. Karena agak gangguan, mungkin asam urat atau yang lainnya, karena sudah usia tua, sehingga sulit dia untuk bisa duduk sebagaimana duduknya yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi dia mampu untuk berdiri, dia tidak boleh duduk. Mulai dari pertama, dia mampu berdiri, lakukan apa yang mampu dia lakukan. Berdiri, dia berdiri. Baru setelah itu dia duduk. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, untuk duduk tasyahudnya dia mampu, siapkan kursi di belakangnya. Tapi pertama harus berdiri. Karena perintahnya yang pertama shalli qa'iman. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'ilam tastati', apabila kamu tidak mampu untuk berdiri karena gangguan kesehatan, karena sakit, maka duduk, salatlah dengan duduk. Baru setelah kita tidak mampu untuk berdiri, dibenarkan kita salat dengan duduk. Fa'ilam tastati', dan apabila kamu tidak mampu juga untuk duduk, maka fa'ala jambin, salatlah kamu dengan berbaring. Ini menunjukkan bahwa salat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Salat ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Walaupun dia sakit parah, tapi masih ada ingatan, lakukan sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Bagaimana cara berbaring? Ya dengan isyarat, semuanya itu dengan isyarat. Kalau yang bisa dia lakukan dengan isyarat, bisa hanya dengan mata, rukuknya dengan memejamkan mata sedikit, sujudnya tekankan lagi, menutup matanya itu, seperti itu, dengan isyarat semuanya. Yang bisa dilakukan seperti itu, lakukan seperti itu. Kecuali memang sudah tidak bisa seperti itu. Ingatnya sudah ada, alias dua wafat, ya disolatkan. Berarti sudah tidak mampu sholat, disolatkan kalau sudah meninggal dunia, seperti itu. Kalau masih ada ingatan, ya tetap wajib sholat. Ini menunjukkan sholat ini adalah perkara yang sangat agung, yang tidak boleh orang Islam itu melalaikan dan meremehkan urusan sholat. Kemudian lihat hadis Umar bin Khattab. Ada hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Berarti niat itu dalam hati. Niat itu dalam hati. Sehingga di sini ditekankan wala yantiq bilisanihi binniyah. Tidak boleh niat itu dilafadzkan dengan lisan. Wala yantiq, tidak boleh diucapkan niat itu dengan lisan. Apakah dengan ucapan usalli atau nawaitu atau yang sejenisnya, di situ tidak boleh dilakukan. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yantiq biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal seperti itu. Wala ashabahu, termasuk juga sahabat-sahabatnya tidak pernah melakukan seperti itu. Sehingga kita sebagai umat Muhammad juga tidak boleh melafadzkan niat di saat kita melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena niat itu adalah merupakan kesengajaan hati untuk melakukan sesuatu, melakukan ibadah. Seperti itu. Kemudian juga disebutkan, masuk Isya belum? 2 menit lagi. Kemudian didasarkan dari hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hatta mankibaihi idza iftataha shalah. Rasul SAW biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya, kedua pundaknya. Sejajar dengan kedua
pundaknya. Ini yang dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Fa idza kabbara lirruku', apabila beliau bertakbir untuk rukuk. Bertakbir untuk rukuk juga mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu tempatnya pada saat pertama, saat takbiratul ihram. Setelah itu, setelah baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian mau rukuk, mengangkat tangan lagi. Allahu Akbar untuk rukuk, mengangkat tangan lagi. Akbar dari rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, begitu juga mengangkat tangan setelah mengangkat dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, itu juga mengangkat tangan, bukan tidak mengangkat tangan. Dari rukuk mau i'tidal namanya, mengangkat dari rukuk itu juga mengangkat tangan dengan sami Allahu liman hamidah, tetap posisinya sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan dua telinga. Seperti itu. Wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak mengangkat tangan di saat bertakbir untuk sujud. Tidak mengangkat tangan. Cukup Allahu Akbar tapi tidak dengan mengangkat tangan. Berarti mengangkat tangan itu di mana? Pertama takbiratul ihram. Yang kedua mengangkat tangan juga untuk takbir di saat rukuk. Yang ketiga bertakbir dengan mengangkat tangan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada lagi yang keempat, setelah mengangkat dari 2 rakaat masuk ke rakaat yang ketiga. Dari 2 rakaat setelah tahiyat tasyahud awal mau ke rakaat yang ketiga, maka di situ Allahu Akbar juga dengan mengangkat tangan. Sehingga posisi mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Yang pertama di saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua di saat rukuk juga Allahu Akbar, rukuk. Yang ketiga tatkala i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan juga. Yang keempat setelah tasyahud awal untuk masuk ke rakaat yang ketiga, Allahu Akbar juga mengangkat tangan. Yang keempat tidak. Berarti mengangkat tangan dalam posisi sholat ada di 4 tempat seperti yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat bagi kita dan kita bisa lanjutkan nanti setelah salat Isya dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab.